Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khoma Sada dari jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Tulung Agung. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar terkait mata pelajaran Al-Quran Hadis untuk kelas 7 Madrasah Sanawiyah pada bab memahami kedudukan dan fungsi hadis dalam Islam. Langsung saja kita akan mulai pembelajaran kali ini terkait materi memahami kedudukan dan fungsi hadis dalam Islam. Di dalam memahami kedudukan dan fungsi hadis dalam Islam, nanti kita akan belajar dua tema. Yang pertama terkait pengertian dari hadis, yang kedua terkait fungsi hadis terhadap Al-Quran. Langsung saja kita mulai yang pertama terkait pengertian dari hadis. Hadis secara bahasa artinya baru, tidak lama, perkataan, ucapan, maupun cerita. Sedangkan menurut ulama, hadis merupakan sinonim dari sunnah, yang artinya segala sesuatu yang diriwayatkan maupun dinisbatkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun ketetapan dari Rasulullah SAW. Oke, selanjutnya kita akan belajar terkait materi yang kedua, atau subtema yang kedua, yaitu terkait fungsi hadis terhadap Al-Quran. Di dalam fungsi hadis terhadap Al-Quran itu dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu menguatkan hukum yang sudah ada di dalam Al-Quran. Yang kedua yaitu menjelaskan atau merinci ayat yang masih bersifat global atau mujmal. Yang ketiga, mengadakan hukum yang tidak disebutkan di dalam Al-Quran. Yang keempat atau yang terakhir yaitu membatasi keumuman dari Al-Quran. Fungsi yang pertama yaitu menguatkan hukum yang sudah ada di dalam Al-Quran. Dalam hal ini, hadis mengulang perintah ataupun larangan yang sudah disebutkan di dalam Al-Quran. Misalnya, Rasulullah SAW memerintahkan untuk melaksanakan ibadah puasa. Perintah terkait melaksanakan ibadah puasa itu sudah disebutkan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Dan Rasulullah SAW menguatkan perintah dari melaksanakan ibadah puasa melalui sebuah hadis yang berbunyi qala akhbirni ma faradallahu alayya minasiyami faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam syahrul ramadhana illa an tatawwa'a syai'an. Artinya, sahabat bertanya, kabarkan kepada saya apa yang diwajibkan bagi saya untuk puasa. Nabi Muhammad SAW menjawab, puasa bulan Ramadan, kecuali jika engkau berpuasa sunnah. Hadis riwayat Bukhari. Fungsi hadis terhadap Al-Quran yang kedua yaitu menguraikan atau menjelaskan dan merinci ayat yang masih bersifat global atau mujmal. Banyak ayat yang berisi perintah maupun larangan dari Al-Quran yang sifatnya masih umum, belum terperinci. Al-Quran memerintahkan untuk mengerjakan segala sesuatu atau sesuatu perbuatan. Namun, itu belum ada bagaimana cara melaksanakannya, penjelasannya bagaimana, sehingga bagi umat manusia atau umat Islam belum bisa melaksanakannya. Nah, di sini hadis berfungsi untuk menerangkan atau menjelaskan atau merinci dari keumuman dari ayat Al-Quran tersebut. Contohnya terkait ibadah sholat. Di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 83 dan beberapa surat yang lainnya dijelaskan atau disebutkan terkait perintah untuk melaksanakan ibadah sholat. Namun tidak ditemukan bagaimana cara melaksanakan sholat. Oleh karena itu, Nabi Muhammad SAW menyabdakan di dalam hadisnya yang berbunyi, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Hadis riwayat Muslim. Fungsi hadis terhadap Al-Quran yang ketiga ya, yaitu menetapkan atau mengadakan hukum yang tidak disebutkan di dalam Al-Quran. Dalam hal ini, hukum yang ada merupakan produk atau hasil dari hadis ataupun sunnah yang tidak disebutkan di dalam Al-Quran.
Misalnya terkait melarang atau haram memakan makanan dari burung yang berkuku tajam maupun hewan binatang buas yang bertaring. Sabda Nabi Muhammad SAW, kullu dinabin min sibai fakuluhu haram. Setiap binatang buas yang bertaring, maka memakannya adalah haram. Hadis riwayat Muslim. Selanjutnya, fungsi hadis terhadap Al-Quran yang keempat yaitu membatasi keumuman dari Al-Quran. Banyak perintah maupun larangan dari dalam Al-Quran yang mengisyaratkannya itu berlaku secara umum, baik pada laki-laki maupun perempuan, baik besar maupun kecil, tua ataupun muda, belum jelas spesifikasinya. Contohnya tentang kewajiban melaksanakan ibadah sholat Jumat. Di dalam Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 9, diwajibkan bagi seluruh umat mukmin untuk melaksanakan ibadah sholat Jumat. Nah, kemudian Nabi Muhammad SAW melalui sebuah hadis menyabdakan bahwa perintah atau kewajiban menjalankan ibadah sholat Jumat bagi mukmin tersebut itu dikhususkan bagi umat muslim laki-laki yang balik dan berakal. Inti dari materi memahami kedudukan dan fungsi hadis dalam Islam, yang pertama terkait pengertian hadis. Pengertian hadis yaitu segala sesuatu yang dinisbatkan atau diriwayatkan atau disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan maupun ketetapan, itu disebut hadis. Selanjutnya terkait fungsi hadis terhadap Al-Quran. Fungsi hadis terhadap Al-Quran ada 4. Yang pertama yaitu menguatkan hukum yang sudah ada di dalam Al-Quran. Yang kedua, menguraikan atau menjelaskan dan merinci ayat yang masih bersifat global atau mujmal. Yang ketiga yaitu mengadakan atau menetapkan sumber hukum yang tidak disebutkan di dalam Al-Quran atau hukum yang tidak disebutkan di dalam Al-Quran. Yang keempat yaitu membatasi keumuman dari Al-Quran. Demikian penjelasan dari saya terkait memahami kedudukan dan fungsi hadis dalam Islam. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.